Dari 5 sebenarnya 3 yang juara. Ya 3 yang juara. Yang satunya dapat champion double. Jadi satu ikan dapat 2 piala. Jadi ikannya nggak balik lagi tuh. Dari rumah berangkat terus ikannya nggak balik lagi gitu. Syukur-syukur dapat piala, yang balik pialanya doang. Halo guys semuanya, perkenalkan nama gue adalah Vincentius Dedi atau biasa lebih dikenal dengan Vide. Gua main goldfish sebenarnya kalau piara ikan koki itu dari kecil lah, dari SD lah kurang lebih gua. Ketika gua udah mulai demen dan tahu cara piara ikan, gua piara ikan koki dari SD. Tapi kalau seriusnya main ikan koki yang skalanya kontes itu, tunggu sebentar, gua cek dulu ya. 2015-an lah. Ini piala pertama gua, ya. Ini sebagai pengingat sih. Jadi gua tahu nih, ini piala di kontes 2016 bulan April. Nah, gua inget gua main sekitar 2015 Agustusan gitulah, gua baru mulai main karena gua ketemu sama salah satu mentor pertama gua, yaitu Om Miko. Nah, itu gua pertama kali belajar piara ikan koki kontes tuh dari beliau gitu. Dari kecil gue udah suka koki, tapi dulu gue lihat bokap gue pernah, bukan gue yang piara, tapi bokap gue ada piara arwana sama Oscar gitu loh. Tapi gue nggak pernah piara sendiri sih. Setelah main koki, gue baru ada piara arwana ketika udah kerja gitu, gue baru piara arwana. Tapi di arwana gue nggak terlalu seserius kayak di koki sih. Kontes yang paling berkesan udah pasti ini piala pertama gua. Gua inget waktu itu di WTC Mangga 2. Nah, ini piala pertama gua. Ini yang paling berkesan sih buat gua karena gua pertama kali turun, pertama kali main kontes, terus gua langsung dapet piala nih. Dan ini satu-satunya piala gua di kategori open. Open tuh dulu masih the making. Jadi kan gua the making. Nah, inilah yang paling berkesan. Sementara ini ya yang paling berkesan ya buat gue ini karena dia piala pertama gue. Oke, ya ini kebanyakan piala-piala ini ketika yang ini IGC. Ini waktu kontesnya IGC, ini juga kontesnya IGC. Nah, ini kontesnya IGS nih yang paling baru kemarin nih, setelah gue masuk Java. Nah, ini kontes KMKI waktu Liga keempat. Nah, ini kontes dari teman-teman dari Tangsel, TITS. Sebenarnya ini dalam satu event, makanya dia pialanya sama kayak ini, satu event. Tapi ini piala kategorinya ada oranda, ada rancu, ada oranda lagi. Dan ini yang paling spesial. Ini pertama kalinya gue dapet piala baby champion lah. Champion itu semua juara satu di semua jenis ikan diadu gitu loh. Nah, ini kebetulan yang paling berkesan juga ini sih. Ini satu-satunya so far ya, sampai sementara ini piala champion pertama gue sih gitu. Nah, ini di kontes kemarin di IGS yang kedua di Mall Alam Sutra. Itu bulan Mei, akhir bulan Mei. Nah, di kontes itu Java, jadi gue udah bawa nama Java Goldfish Playground. Gue bawa 5 ikan, 5 ekor ikan, 3 oranda, 2 rancu. Dari 5 sebenarnya 3 yang juara. 3 yang juara. Yang satunya dapat champion double. Jadi satu ikan dapat 2 piala. Sebenarnya kalau bicara kita grooming ikan koki untuk kontes ya, sebenarnya nggak ada yang terlalu harus diperhatikan bagaimana. Sama kayak kita piara sehari-hari aja. Cuma memang kalau untuk ikan kontes biasanya cuma di treatment pakannya aja yang beda.
Jadi misalnya kalau hobis biasa mungkin kasih makan sehari 3-4 kali cukup. Nah kalau ikan kontes tuh kita perhatikan lebih di pakannya. Satu, pakannya juga, nutrisi pakannya juga kita harus perhatikan. Yang kedua juga lebih kepada pemberian makannya, schedule-nya gitu. Kayak gitu sih. Dan paling yang harus diperhatikan adalah itu, ketika udah mau kontes, seminggu lagi mau kontes misalnya, nah itu kita udah treatment khusus sih masuknya. Ada periode masa periode treatment khusus lah kalau bahasanya gue sih. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sih ketika kita mempersiapkan diri kita juga dan mempersiapkan ikan kita juga untuk turun di sebuah event kontes. Yang pertama adalah kita harus tahu, yang harus kita ketahui adalah event kontes itu terdiri dari 3 hari yang full ya. Artinya hari Jumat itu fish in, Sabtu penjurian, Minggu baru fish out. Artinya selama 3 hari ini ikan kita ada di luar nih. Ada di luar dari ekosistem aslinya dia lah gitu. Di luar dari kolam kita gitu. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan, ini wajib. Yang pertama adalah satu, jika event itu atau kontesnya diadakan di luar kota, artinya ada masa di mana ikan itu sebelum sampai atau masa perjalanan. Nah itu juga kita harus perhatikan. Apa yang harus diperhatikan dalam masa perjalanan itu? Yang pertama, ikan itu berada di dalam plastik yang sudah dikasih oksigen. Artinya ketika ikan berada dalam plastik itu dalam jangka waktu yang cukup lama, yang harus diperhatikan adalah kadar amonianya. Gitu loh. Nah, untuk untuk mencapai kadar amonia atau menghindari amonia yang tinggi, artinya kita harus puasain dulu ikan. Kalau mau berangkat kontes, itu ikan harus puasa. Ya. Nah, berapa lama puasanya? Nah, masing-masing groomer pasti beda-beda, tergantung juga jaraknya. Kita bawa kemana nih? Oh, ke Bogor doang. Oh, ke Bandung. Oh, ke Surabaya. Nah, itu beda-beda. Tapi untuk lebih gampangnya biasanya kalau gua suka puasainnya H-1 atau 24 jam. 24 jam sebelum berangkat itu udah gua puasain. Gitu loh. Tapi tapi teknik kan beda-beda ya. Ada yang yang penting ketika dia udah pup terakhir, udah nggak pup lagi atau apa, itu masing-masing beda-beda sih. Tapi biasanya kalau kita ambil gampangnya 24 jam sebelum berangkat itu harus dipuasain. Supaya menghindari dia buang kotoran di plastik. Karena kan plastik nggak ada filternya. Air juga nggak muter. Jadi ya dia pup di situ, dia tinggal di situ selama periode masa transportasi itu kan berbahaya juga buat ikan. Mungkin ikan nggak sampai mati, tapi minimal ya damage-nya adalah ikan nggak fit, nggak siap buat turun kontes. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika selama masa di sana juga itu tadi masa puasa itu sangat berguna. Kalau seandainya sebelum berangkat ikan masih makan, takutnya ikan buang kotorannya di tank kontes. Nah, kalau iya tank kontes filtrasinya mumpuni, kalau enggak, paling enggak itu jadi kotor. Tanknya jadi kotor, banyak kotoran, banyak pup ikannya, kan jadi nggak enak dilihat. Jadi mengurangi impression para juri nantinya. Kayak gitu sih. Nah, kalau untuk kontes kurang lebih paling seperti itu. Kalau sisanya ya kita percayakan sama panitia. Misalnya panitia sudah atur parameter airnya, pH-nya yang paling sesuai, misalnya 7, 7,5, amonianya 0. Nah, itu kita serahkan semua kepada panitia. Itu kita percayakan semua itu kepada panitia, karena panitia juga nggak mungkin lah nggak ngerti hal-hal seperti itu. Dan panitia juga pasti ingin atau mencoba untuk menjamin parameter air yang terbaik untuk si peserta-peserta kontes. Nah, kurang lebih seperti itu sih hal-hal yang harus diperhatikan. Untuk starter ya, untuk new hobbies ya, itu lebih baik piara ikan apa sih kokinya gitu. Maksudnya lokal kah atau impor kah gitu. Nah, kalau buat gue pribadi ya, sebenarnya sebagai seorang starter, kalian mau mulai dengan lokal atau dengan impor atau dengan kualitas kontes, sah-sah aja sih, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi satu hal yang bisa ditarik benang merahnya adalah sebagai hobis ya, sebagai hobis baik itu starter maupun itu sudah advance,
Menurut saya, pengalaman saya pribadi, yang harus diperhatikan adalah belajar cara pelihara air. Itu yang paling penting. Karena piara ikan itu gampang, sangat-sangat gampang. Piara ikan itu yang penting tahu karakter atau kenali dulu lah karakter ikan koki. Dia karakter misalnya ikan koki makannya banyak, pupnya banyak. Nah, ketika pupnya banyak, apa yang menjadi akibat dari pup banyak itu kita juga harus tahu gitu loh. Oh, kalau pup banyak, bakteri tidak terurai dengan baik, nanti bisa apa. Nah, itu dulu, kenali dulu itu. Jadi kalau menurut saya yang paling penting adalah belajar piara air dulu sih. Kalau soal mau lokal, mau impor, mau skala kontes, mau ikan biasa aja, ikan kios atau apa, itu kembali ke budget masing-masing sih. Kembali ke kantong masing-masing. Tapi yang paling penting benang merahnya adalah belajar piara airnya dulu. Belajar sistem filtrasinya dulu. Supaya apa? Menghindari ikan yang baru dipelihara, kita beli ikan mau mahal, mau murah, terus baru dipelihara sebentar, tahu-tahu sakit, tahu-tahu mati. Mati sekali, mati 2 kali, mati 3 kali, yang ada kita apa? Putus asa, bosen, jenuh, akhirnya berhenti. Nah itu sih, jadi kalau menurut saya sekali lagi, belajar pelihara airnya dulu, dan kenali karakter ikannya. Nah, kalau secara pribadi harapan saya sebagai hobis di dunia goldfish ya, saya pribadi sih sangat berharap ikan koki ini ya, kedepannya tuh bisa lebih populer lagi, terus juga bisa lebih, istilahnya dalam tanda kutip naik level lah, bahkan bisa menyamai atau bahkan melewati ikan arwana misalnya, atau bahkan ikan koi. Nah, saya pribadi sih berharapnya seperti itu. Jadi ikan koki gengsinya tuh naik 1-2 tingkat lagi lah, lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu sih harapan saya pribadi sebagai hobis gitu. Karena apa? Karena kalau semakin gengsi ikan koki itu semakin tinggi, artinya ikan koki juga menjadi sebuah pilihan utama di dunia ikan hias gitu loh istilahnya. Nah, itu kan nantinya juga akan berimbas balik ke semua pemain dalam tanda kutip ya kan, semua pelaku bisnisnya di dunia ikan koki. Itu kan semua otomatis juga akan ikut naik gitu loh istilahnya. Kurang lebih sih gitu sih. Udah oke, semuanya begitu aja. Thank you ya.